hari-hari ini dunia sedang memaksa kita untuk mengalami yang namanya tekanan, sehingga ada banyak orang-orang percaya, saya bilang aja orang percaya, yang hari-hari ini merasa kehilangan harapannya. Ya, udah saudara, kalau bicara kehilangan harapan sama seperti konteks yang kita baca. Ya, orang itu akan hilang harapan. Kenapa? Sesuatu mungkin yang dia andalin, sesuatu mungkin yang dia punya, ya, yang mungkin akan menjadi jawaban buat dia ke depan, itu hilang. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya mulai tangan-tangan di bersuka cita. Amin. Biasa kita kembali ada di hadirat Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di sini dan siap memberkati kita semua. Amin. Siap terima kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya membahas tentang bagaimana Yesus menyucikan bait suci atau bait Tuhan. Hari ini spesifik bicara tentang kita, bagaimana kita dibuka. Tapi saya ingin bahas ini juga sebenarnya. Saya sudah sampaikan di GP kemarin, tapi saya ingin bahas tentang ini. Ya, karena juga dengan jelang kenaikan ke surga. Haleluya ya. Ini hari Kamis ya. Kita akan merayakan kenaikan ya Yesus ke surga. Oke, kita buka dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 24. Lukas 24 kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke ya 1 sampai ayat yang ke 34 ya. 35. Panjang ya saudara. Yang apa-apa kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Sudah dapat katakan amin. Lukas 24 ayat yang ke 13 ya, dengan lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayo saudara boleh makin berdiri, nah, supaya saudara bisa konsentrasi, tak mengantuk saudara. Bahaya kalau lagi baca biasanya suka terbawa. Sudah siap semua? Kita baca bersama-sama ya, mulai ayat 13, 2, 3. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah melihatkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hati
Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah mereka. Kata mereka bersama yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kisah ini luar biasa. Kalau saudara pasti sudah sering baca, ya, menjelang kenaikan Yesus ke surga, ada beberapa kali Dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-murid Tuhan. Tapi dalam konteks pembacaan kita kali ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana supaya kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Artinya ini, saya mau bilang ini, jangan hilang harapan. Sama-sama bilang, jangan hilang harapan. Jangan hilang harapan. Saudara percaya bahwa hari-hari ini dunia sedang memaksa kita untuk mengalami yang namanya tekanan, sehingga ada banyak orang-orang percaya, saya bilang aja orang percaya, yang hari-hari ini merasa kehilangan harapannya. Ya, udah, saudara kalau bicara kehilangan harapan, sama seperti konteks yang kita baca, ya orang itu akan hilang harapan. Kenapa? Sesuatu mungkin yang dia andalin, sesuatu mungkin yang dia punya, ya, yang mungkin akan menjadi jawaban buat dia ke depan, itu hilang. Ya, ini yang terjadi kepada murid-muridnya. Yesus itu adalah andalan mereka, ya, yang terbentuk di dalam pemikiran mereka bahwa Yesus itu adalah jawaban dari semua persoalan. Bahkan mereka punya asumsi, bahkan mereka punya pemikiran bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari jajahan Roma pada saat itu. Ya, walaupun konsep pemikiran mereka bertolak belakang dengan apa yang Yesus mau buat, bahwa Yesus bukan saja membebaskan mereka dari penjajahan Roma, tapi Yesus mau membebaskan mereka dari perbudakan. Saya ganti mic dulu, saudara. Ya, dari perbudakan dosa. Ini yang paling penting. Ya, Yesus datang bukan cuma sekedar membebaskan mereka dari jajahan Roma, tapi lebih besar dari itu, Yesus mau menyelamatkan umat manusia. Ada persepsi yang salah tentang Yesus. Ya, murid-murid memang sempat berpunya persepsi, termasuk Yudas. Ya, mereka berasumsi, kalau saudara lihat yang perjamuan terakhir film itu, ya, sangat tampak, sangat jelas itu kisahnya, bahwa mereka berasumsi bahwa Yesus itu datang untuk sebuah kekuasaan, menjadi raja buat mereka. Ya, akhirnya isu politik masuk dan Yudas terhisap di dalamnya. Bahkan mungkin Yudas pikir, Yesus ini terlalu lama bertindak, mendingan gua gedein sekalian apinya. Langsung dia jual, karena dia berpikir Yesus mampu meloloskan diri, karena dia tahu itu Tuhan pembuat mujizat, kok dia selalu hilang. Ternyata dia terjebak karena tidak mengerti. Ya, cuma Yesus. Dan ternyata Yesus tidak mau meloloskan diri, karena Yesus harus melakukan itu. Jangan sampai kita terjebak, ya, nanti saya bahas itu. Banyak kali kan kita terjebak dalam konsep pemikiran kita yang salah tentang Tuhan. Ya, kadang-kala kita bisa terjebak dengan pandangan-pandangan kita yang masih kabur, ya, yang masih sama-sama. Akhirnya kita punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Dan akibatnya ketika menjadi salah dan kita ternyata Tuhan tidak melakukan hal itu, tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi, apa yang menjadi pemikiran kita, kekecewaan terjadi. Akhirnya hilang harapan. Bahaya sekali, ya. Penting sekali hari ini, karena saya bilang goncangan sedang terjadi. Ya, media aja sementara digoncang hari ini. Pas kemarin saya ingat, karena ada satu
main drum di kita kan, dia di Kompas itu yang di PHK lumayan banyak. Ya semua sih dari media-media yang terkenal hari ini, goncangan terjadi di mana-mana. Kadang-kadang kan begitu saudara kan, kehilangan pekerjaan itu kan andalan toh. Sudah mau makan apa? Apalagi saudara sakit, divonis dokter, apalagi saudara? Mungkin saudara nggak bisa, itu tantangan akhirnya mau pulang. Tuhan, saya mau ngapain Tuhan? Ke depan saya harus bagaimana? Saya mau hidup bagaimana? Saya mau makan apa? Masa depan saya seperti apa Tuhan? Ya? Kan sebenarnya kan jaminannya di dalam Yesus dan harus dilihat dengan iman. Setuju katakan amin? Dan tahu nggak saudara bahwa hari-hari ini kita, dunia ini bahkan gereja Tuhan sedang dipaksa untuk mengalami yang namanya hilang harapan. Ya? Satan berusaha mencurinya dengan berbagai kondisi keadaan, dengan musim kehidupan yang menerpa hidup kita. Tapi sadari bahwa seperti yang kita nyanyikan tadi, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Setuju katakan amin? Tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Ya, tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang tidak tertandingi. Haleluya. Ya, karena ini akan menjadi jawabannya bahwa ketika virus itu diarahkan, panah itu diarahkan untuk menggoncang kita akan tetap kuat. Karena ketika Yesus disalib, iman murid-murid Yesus digoncang. Ya, ketika sosok yang diandalkan itu hilang, tergoncanglah mereka. Ya, kadang-kadang kan kita ngalamin goncangan kan kayak udah ada pergumulan gitu kan. Tiba-tiba apa lagi? Rugi, tiba-tiba apa lagi saudara? Goncangan terjadi, akhirnya mulai menyalahkan. Ya, menyalahkan siapa? Nah, mungkin menyalahkan keadaan. Ketika anak mungkin tak puas lagi, mulai menyalahkan orang terdekat, istri misalnya atau suami misalnya. Kamu sih nggak support saya, kamu sih nggak bantuin saya ketika bangun usaha ini, kamu sih malas-malasan, kamu cuma suruh saya dong, topang, cuma nuntut aja, mulai saling menyalahkan. Halo? Itu kan banyak terjadi toh, mulai saling menyalahkan. Begitu juga di pelayanan. Kamu sih yang mau ke pelayanan. Ketika kebenturan terjadi, fitnah terjadi, mungkin salah satu dari anggota keluarga nggak siap, akhirnya mulai menyalahkan. Kamu kan yang memilih itu, aku nggak mau. Kamu yang mau uangnya pelayanan, masuk pak sok superhero di situ. Oh, banyak terjadi. Halo? Amin. Akhirnya mulai goncangan itu terjadi sampai mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak ada. Kan ada kalanya, ada saatnya kita sepertinya dibiarkan Tuhan. Tapi bukan ditinggalkan, sepertinya aja. Halo, di saat-saat seperti ini butuh ketenangan untuk kita lebih tajam melihat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Ya, indikasi orang yang hilang harapan begini. Orang indikasi cenderung mengasihani diri. Ya, ketika nggak ada jawaban akhirnya saya sih asal kurang berhikmat. Bahasa Betawinya bego. Ya kan? Bego sih kalau saya. Karena kita mulai mengasihani diri, menyalahkan diri sendiri, betul nggak? Orang kalau sudah nyalakan kalau begitu kan, daripada dia mau berdosa juga nyalahin orang lain, akhirnya mulai menyumpahi diri sendiri, betul nggak? Masa sih, kenapa sih saya bodoh banget? Kenapa ambil keputusan itu? Kenapa sih saya harus lepas itu? Kenapa sih saya harus join dengan dia? Kenapa sih saya ada di pelayanan itu? Kenapa sih harus ada di gereja itu? Kenapa sih harus bertemu dengan dia? Tak mikir, karena sudah tahu kehidupannya seperti apa. Kita mulai menyalahkan diri. Itu indikasi orang mulai hilang harapan, betul nggak? Hah? Kalau nggak merasa gimana pasti. Tapi betul nggak? Paling nggak sudah setuju, ya? Orang kalau mulai hilang apa kan, ya? Bahkan cenderung dia akan mengalami kegagalan, gagal. Udah pesimis dalam kehidupan. Haleluya. Yang kedua itu hilang visi sebenarnya. Orang kalau udah nggak harapan, udah nggak kayak ada tujuan, nggak tahu mau ngapain. Udah dimotivasi dengan bagaimanapun, udah gitu-gitu aja dia. Karena udah hilang tujuan. Betul nggak? Ya. Dan orang yang indikasi yang ketiga cenderung kembali kepada cara hidup yang lama. Itu kecenderungannya begitu. Murid-muridnya begitu loh. Awalnya kenapa ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus di tepi danau itu waktu dia makan ikan, Petrus datang dan Petrus nangis. Kenapa Petrus nangis? Dia lupa, dia teringat, oh
dia yang misal, aku ini kan konsisten, maka dia menyesali dia pernah. Halo, lebih parah lagi, dia apa? Dia pernah apa? Menyangka. Haleluya, amin. Ya, cenderung kembali kepada orang pada hilang apa ikut Tuhan. Udah setia juga, udah berdoa, dapat jawaban, udah minta sehat, kenapa sehat? Apa parah? Gimana kan? Ya kan? Karena kalau seperti itu kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Haleluya, pikiran Tuhan nggak bisa terselami. Setuju katakan amin? Karena itu butuh kedekatan. Saya pernah bilang kan, yang firman Tuhan jelas bilang apa? Ya, kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu, tapi kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan atau menyimpan segala sesuatu. Betul nggak? Kemuliaan raja-raja orang kan gini, wah hebat nih orang ini pintar, karena dia dapat sesuatu rahasia, dia bisa selidiki, pintar banget ya. Dengan kemuliaan raja-raja itu firman Tuhan bilang adalah menemukan sesuatu, tapi kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan. Kenapa menyembunyikan? Dia hanya memberitahukan kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Haleluya, ada orang yang dekat dengan Tuhan di sini. Oh, Tuhan akan bilang semuanya. Dia akan berterus terang kepada kita. Betul enggak? Oh, yang namanya dengan ayah dengan anak, Pak Chandra aja kalau rahasia dia berbisnis kan, ya mungkin tak bilang semua, tapi kalau anak Nino, ya gimana? Kalau ke anak pasti lebih berterus terang kan? Kalau orang lain pasti simpan-simpan. Kalau dia koki kan, ya lah, paling kan kalau ada 10 resep di situ ya satu ditahan ya Pak ya. Karena kungfu lah, satu jurus ditahan, takutnya dia nyerang balik kan. Kalau guru kungfu ya kan biasanya kalau dia ada 10 jurus ya 9 yang dia wariskan ke muridnya. Satu jangan lah, minimal untuk bertahan. Tapi Yesus enggak, dia berterus terang kepada kita. Cuma mau enggak? Kita mau terhubung dengan Dia. Karena hanya orang yang dekat yang mau beritahukan. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Nah semuanya dia menyimpan bukan untuk dia simpan untuk dirahasiakan terus. No, dia menyimpan tapi diberitahukan hanya kepada orang-orang yang khusus, artinya orang yang mau bergaul karib dengan Dia. Setuju kata-kata ya? Haleluya. Jadi kalau orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, sebenarnya isu tentang hilang harapan nggak akan ada. Kalau orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, isu ini nggak perlu ditakuti. Karena dunia lagi resesi, dunia lagi digoncang, Tuhan bicara. Jangan takut, ini punya solusi buat kamu. Ya persoalannya saudara takut nggak hari ini? Sekarang saya balik tanya, persoalannya saudara takut nggak apa hari ini? Jujur. Kasih karunia beriman semua ya. Aku takut dikit sih Pak. Hah? Gimana? Kasih jawaban. Hah? Di sini tidak takut. Di sini? Di sini ada yang takut, ada yang enggak. Di sini? Tidak takut juga. Hah? Abstain. Kita lihat. Gimana Pak Ferry? Semua takut. Kalau yang paling belakang apa Pak? Paling takut. Pastinya Mr. Jack paling takut ya. Apalagi anak-anak muda, waduh, mau jadi apa ke depan? Haleluya. Sebenarnya seharusnya isu tentang hilang harapan nggak akan ada. Tapi kenapa ini terjadi? Sorry saya bilang, kita tidak lebih hebat dari murid-murid Yesus. Kita tidak lebih hebat dari mereka. Lihat, kalau kisah ini sudah baca baik-baik, hari-hari orang benar-benar tidur di Yesus. Satu tempat tidur bareng, pelayanan baru 3 hari nggak ketemu, dia udah nggak kenal. Gimana Pak Don? 2 minggu saya nggak ketemu Pak Don, ketemu di sana. Pak Don itu tuh, siapa ya? Ditimpuk pasti. Gimana Pak Don? Betul nggak? Ini Yesus menjalankan perjalanan menuju ke Emmaus, mereka nggak bisa kenal Dia. Miris banget. Yesus. Ada yang lebih hebat dari murid-murid Yesus? Mereka bela. Pelayanan mereka kayak siapa? Sekarang saya tanya
gimana? Artinya ya saya nggak lebih hebat dari mereka. Ya, saya mau katakan bahwa keadaan kadang-kadang memaksa kita untuk hilang harapan. Kondisi mungkin ini lagi baik-baik saja, tidak bisa bilang kuat. Coba diperhadapkan. Haleluya. Amin. Amin. Artinya begini, yang pertama adalah berfokuslah kepada Tuhan yang tanpa batas, bukan berfokus kepada masalah yang terbatas. Orientasi gereja harus berfokus kepada Tuhan yang tanpa batas, seperti yang sudah menyanyikan saya. Jangan cuma pintar nyanyi, aku punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang dahsyat. Tapi giliran mengalami masalah, haleluya, amin. Daud ketika menghadapi Goliat, sekalipun dia kecil, tak mencium. Kalau dia mencium lebih kecil lagi. No, dia jadi raksasa iman yang menghadapi tantangan ini. Haleluya, amin. Dan ini harus Daud jadi raksasa iman. Kenapa? Karena hubungan. Nak terjadi demikian, nak sosokan siapa nih? Jadi anak sekewa kalau itu. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, Yusha. Orang kita sok-sokan begitu kan. Harus terjadi karena keintiman. Daud dia bisa berani menjadi raksasa iman karena terjadi hubungan dengan Tuhan. Halo, haleluya, amin. Fokus kita harus kepada Tuhan yang tanpa batas, amin. Ya, berfokus pada masalah itu adalah merupakan masalah terbesar. Hari yang coba lihat, murid-murid Yesus coba sepanjang perjalanan yang mereka ceritakan apa? Yang mereka sampaikan cuma apa? Solusi? No. Yang mereka ceritakan cuma masalah demi masalah. Makanya Yesus pintar banget mancingnya. Ya, apa yang kamu ceritakan? Apa sih gosip terakhir? Wah, rasanya kalau ibu tahu itu tetangga. Di sini kan, kalau di tempat tinggal saya itu keren sekali. Kan satu rumah sudah. Semak jatuh semua bisa tahu. Wah, asik sekali gosip itu. Untuk pendeta ini, kamu yang dilantai 4 nomor 28. Bagus ya. Bagus maksudnya yang begini yang satu kan. Ya kan kita nggak bisa memaksa orang untuk suka dengan kita, toh. Yang pastinya kita bisa paksa diri kita untuk tetap suka dengan semua orang. Amin, amin. Haleluya. Tapi itulah kenyataan. Hamba-hamba Tuhan kan begitu, toh. Haleluya. Saudara, itu gosip yang terakhir. Fokus mereka hanya kepada orientasi mereka kepada persoalan dan masalah. Ketemu apa kabar? Oh, kalau saya ketemu kabarnya apa kabar? Luar biasa. Sekalipun gimana saja, masih sih. Tadi dia bilang, apakah minimal dia bilang? Luar biasa. Gimana? Harus seperti itu dong. Jangan membesar-besarkan masalah. Karena kan masalah ada kadar luas, toh. Kalau Tuhan tidak pernah kadar luas kehebatannya. Yang setuju katakan apa? Kita kadang-kadang berfokus kepada sesuatu yang ada kadar luarsa. Ya udah, kalau ada kadar luarsa, ada masa berlakunya, lewatin aja. Haleluya, amin. Karena begini, kadang-kadang kan ada yang Tuhan izinkan. Kalau kita kan kadang-kadang nggak tahu semua kan. Ada yang Tuhan izinkan, memang ada masalah yang bisa dicari sendiri. Ya kan? Ada pergumulan yang diizinkan Tuhan, ya kan? Penderitaan mungkin orang karena salib, karena dia mau mungkin. Ya, tapi ada yang Tuhan memang izinkan memang terjadi dalam dirinya. Bahkan ada juga masalah yang terjadi karena kebohongan. Karena itu kadang-kadang kalau kita dalam masalah, tanya dulu Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa yang Tuhan mau saya perbuat? Jangan dulu cepat-cepat langsung thinking. Kalau thinking, karena diri kedagingan kita yang Tuhan lagi tata. Bukan saya tanya, kita bicara nama Yesus. Aku mau kita mulai klaim ayat. Aku percaya Tuhan mampu membelah laut dan bernama menjadi dua. Jangan salah. Yang usah thinking, Tuhan sengaja Tuhan ada di kondisi itu supaya sadar bahwa harus bergantung sama Tuhan. Halo, haleluya, amin, amin. Supaya kita terlatih untuk mengandalkan Tuhan. Ketika masa sulit itu tiba, kita sudah terbiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya, amin. Jangan berfokus kepada coba dia samping kiri samping kanan. Lihat dulu dia, mukanya penuh masalah nggak? Biasanya kelihatan dia dari bulan, maka tinggal lagi datang. Terutama mengenai
dalam itu nggak masalah. Kalau saudara mau pahit tetap ada di sini saya, nggak usah carikan. Sebab karena itu kita nanti kita bakal ikan. Haleluya, kan? Puji Tuhan. Haleluya. Jangan berfokus kepada masalah, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada masalah yang terbatas, tapi fokuslah kepada Tuhan yang terbatas, supaya kita nggak hilang apa-apa. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-25 ini. Saya suka ini. Ada yang bisa bantu saya baca? Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati." Garis bawah ini katanya, betapa lambannya hati. Itu adalah betapa lalonnya pikiran. Ya kan? Memang betapa lambannya. Apa yang membuat hati kita menjadi lalon? Karena kita tidak menaruh hati di Tuhan. Orang kalau tidak menaruh hati ke Tuhan, gampang hilang harapan. Sampai Yesus menegaskan, sampai dia bilang, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Kan firman Tuhan bilang, dari hati terpancar kehidupan. Sampai dia bilang, hatimu udah tajam. Dan jelas kok, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika hartamu digoncang, goncanglah hatimu. Nggak tajam jadinya. Mereka menaruh hati mereka hanya kepada mujizat yang bisa Yesus lakukan. Tapi mereka tidak memberi hati mereka kepada kehendak Tuhan. Banyak kita menaruh hati kita hanya kepada mujizat yang bisa Tuhan lakukan, tapi tidak memberi hati kepada kehendak Tuhan. Apa yang Yesus ingin kita lakukan? Persepsi kita tajam lihat hal itu. Jadi katakan amin. Kenapa kita menjadi lamban hati? Karena hati kita tertuju kepada, kita menaruh hati kepada popularitas, kepada jabatan, kepada apa lagi? Harta, kepada apa yang kita punya. Sampai ketika itu digoncang semua, tergoncanglah hati ini sampai nggak bisa peka lagi melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Orang kalau sudah lamban hatinya, tumpul hatinya, nggak tajam, Tuhan sudah di depan, nggak peka. Tapi kalau hatinya lagi tajam, tajam-tajamnya Pak Doni dengan Ibu Teri jatuh cinta. Dari Ibu Teri ada dulu di belakang, cuma main alis saja pada dia sudah tahu. Kalau dia sudah tahu apa maksudnya, dia kan Pak Doni. Iya. Saking cintanya kan, tajam banget hatinya. Dia lagi cemburu. Dia nggak suka saya menggantikan dengan orang lain. Oh itu kalau masalah macam, karena saking dekatnya, kamu menaruh hati di situ. Betul apa betul? Iya, kalau nggak menaruh hati, Yesus sudah nggak suka, mereka masih cuek aja. Hello? Yesus nggak mau mereka ada di situ, mereka cuek aja. Apa kok? Karena hati nggak tajam lagi. Orang kalau masih tajam dalam berhubungan, dia akan takut berbuat apa ya pasangannya nggak suka. Seperti katakan, nggak tajam, hati-hati kalau hati kita mulai lambat. Karena itu kan firman Tuhan, kita bodoh, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kita jadi bodoh. Ketajaman hati ini penting. Karena itu di akhir zaman, hati-hatilah dengan hatimu. Jangan taruh hatimu kepada harta, karena itu akan digoncangkan. Jangan taruh hatimu kepada jabatan, dengan apa yang kau punya, semua itu akan digoncangkan. Tapi taruhlah hatimu kepada yang tak tergoncangkan. Supaya ketika goncangan itu terjadi, kau tidak akan tergoncang juga. Yang setuju katakan amin. Hati bilang sampai kiri sampai kanan. Bilang proses, hati-hatilah dengan hatimu. Kalau suami istri ngapain lagi, apalagi muklis ya. Hati-hati jangan cuma hatimu, matamu juga terjaga. Laki-laki ini bahaya di mata. Ya toh, ini apa tadi yang udah pengalaman? Pak Doni saya tanya ke Pak Doni yang pengalaman, apalagi Pak Chandra. Iya kan? Yang muda-muda ya dia. Maksudnya ya, apa-apa kalau istilah Pak, jangan cuma hati-hati dengan hatimu, mata juga jaga. Tapi ada kualitas yang
sekalipun terpisah jauh tetap setia. Itu tuh yang dulu di belakang. Boleh tengok ke belakang. Wah, itu ada contohnya. Saya kasih contoh supaya yang praktis kan bisa dilihat. Kesetiaan itu penting. Yang mahal di kita adalah kesetiaan. Setuju katakan amin. Yang mahal bagi gerejanya adalah setia kepada Tuhan. Harga kesetiaan itu mahal loh. Di Jakarta ini ya Mr. Jaga. Kalau yang beda dunia gimana Pak? Hah? Komitmennya kan susah juga. Udah boleh ya? Kan ibu tidak berjanji bahwa aku akan bersamamu di dalam dunia maupun di kan janjinya kan selama baik sehat atau kuat, selama masih juga ada nafas. Janji kita sampai di situ. Kalau kita ada janji sampai di akhirat, lebih berat lagi. Berat lagi. Janji kita cuma sampai di situ. Tapi yang luar biasa. Tapi hal yang luar biasa, apalagi Ibu Oim, dia sedang mengingat. Tapi engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Mari dia bersaksi. Buktinya anak-anak sekarang sehat. Yang gimana lagi loncat-loncat di depan. Anak melayani, nggak ada yang paling mudah selain melayani Tuhan. Ada banyak anak-anak dipaksa melayani. Ayo nggak ada berapa orang tua yang saya doain hari ini, Pak doain mau ke gereja aja. Mereka nggak tertarik dengan gereja. Karena kan mau datang gereja apalagi pelayanan. Iya, bersyukur mereka ada di pelayanan. Nggak mudah loh, ajak anak, karena kan orang harus pergumulan orang tua hari-hariannya dengan anaknya. Mau ajak suruh anaknya ke gerejanya udah susah. Halo? Kalau Yoel saya sudah tahu, dia udah tahu. Harus aku datang dengan kasih atau aku datang dengan pedang. Karena saya hidup karena pelayanan, jangan main-main. Kamu makan karena berkat Tuhan. Kamu hidup karena berkat Tuhan. Jangan pernah main-main. Kelas saya kalau haleluya. Amin. Saya kasih contoh keluarga saya, kan dia udah tahu saya. Gimana bro? Haleluya. Amin. Ya, jangan taruh hati di mana ya. Lakukanlah apa yang benar menurut kehendak Tuhan, bukan apa yang menurut kamu benar. Kadang-kadang kita melakukan bukan menurut kehendak Tuhan, tapi yang menurut kita benar. Betul apa betul? Itu yang namanya kayak tajam. Kadang-kadang kita hanya melakukan yang menurut kita benar. Ini punya pandangan yang salah. Saudara lihat, jelas nih. Padahal kami mengira bahwa dialah yang akan datang. Mereka juga paham. Pandangan mereka, menurut mereka, Yesus datang membebaskan mereka dari perbudakan kerajaan Roma. Tapi ternyata Roma yang gantung dia berkolaborasi dengan imam-imam dan ahli-ahli. Salah persepsi karena hati mereka aja. Karena mereka berkonsentrasi kepada mujizat yang bisa Yesus lakukan. Mujizatnya apa? Mereka dibebaskan. Mereka nggak tahu ada agenda Tuhan. Padahal Yesus sudah menyuarakan, bahkan sepanjang perjalanan Yesus menceritakan tentang Dia dari kitab para nabi. Haleluya. Hati mereka sudah jadi tumpul. Yesus harus ingatkan apa yang dinubuatkan tentang Dia. Dia mengambil dari kitab-kitab para nabi itu dan mengingatkan kepada mereka kembali. Karena hati mulai terarah lagi kepada Tuhan. Nah itu penting baca firman kok. Penting baca firman kan. Karena itu kan firman tuh murid-murid bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia telah menceritakan.
Sekarang jawab pertanyaannya, apakah gairah rohmu itu sedang menyala-nyala hari ini? Atau cuma saat ini? Tadi menyala kan? Nyala Bang. Tadi sih pas datang udah maghrib padam Pak. Pas datang dia berkobar lagi. Haleluya. Tadi sih udah mulai letoy katanya. Udah maksudnya habis aja udah habis lagi. Ketika dicas lagi kuat lagi. Haleluya. Konsistensi roh kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau kita terhubung dengan firman. Kalau kita terhubung dengan firman, setuju katakan apa? Haleluya. Karena itu yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir ini, jangan lupakan Tuhan. Ya, mengingat akan Tuhan. Kenapa? Ketika mereka melek matanya, waktu siapa? Waktu Yesus apa? Yesus melakukan apa? Melek mata mereka ketika waktu Yesus melakukan apa? Perjamuan. Ketika dia memecah-mecahkan roti. Artinya, saudara ketika melakukan perjamuan yang selalu tak saudara tangkap dari perkataan Bapak Gembala, ya kan? Ya, ini untuk mengingat siapa? Untuk mengingat siapa? Mengingat dia, mengingat pengorbanan dia. Halo? Karena itu jangan lupa Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan lupa Tuhan dalam perencanaanmu. Jangan lupa Tuhan dalam usahamu. Jangan lupa Tuhan dalam pekerjaanmu. Apalagi dalam rumah tanggamu. Haleluya. Harus ingat Tuhan selalu. Kesadaran ini harus terjadi. Kenapa? Bergaul dengan firman akan membentuk sebuah kekuatan yang dahsyat dalam diri kita untuk kita bisa menghalau semua tekanan itu. Karena ada firman yang beroperasi dalam diri kita. Haleluya. Amin. Oh, aku dia memecah-mecahkan mengingatkan ini tentang Tuhan. Jadi kalau engkau lagi susah hari ini, sakit engkau hari ini, beban berat engkau hari ini, jika engkau datang ke Tuhan, engkau berjalan, engkau ingat Yesus sudah bayar semua. Yesus sudah bayar semua. Jadi engkau punya alasan. Engkau akan bilang, semua sudah selesai. Kapan Yesus bilang selesai? Waktu dia tergantung di dalam sana. Haleluya. Amin. Amin. Mau selalu ingat Tuhan. Mau selalu mengingat Tuhan. Penting sekali saudara ingat Tuhan selalu. Karena kalau kita lupa Tuhan, ya, jangan lupa Tuhan dan jangan lupa diri. Supaya apa? Kita nggak hilang harapan. Sama katakan lagi, jangan lupa Tuhan dan jangan lupa diri. Ingat siapa kita. Bahwa kita butuh Tuhan. Bilang samping kiri samping kanan, kamu butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Setuju katakan apa? Saya nggak bisa melayani tanpa Tuhan. Ya. Kita semua butuh Tuhan. Haleluya. Supaya ketika goncangan itu terjadi, kita tak akan hilang harapan. Kita tak akan mudah dikecewakan. Ya. Karena itu kalau kau lagi dalam persoalan, ya, temukan Yesus di dalam kitab suci. Temukan Yesus. Apa yang Yesus bilang tentang persoalan Tuhan ini? Apa yang Yesus katakan dengan semua kondisi yang terjadi atas hidupnya? Apa yang Yesus bilang kepada Tuhan ini? Kan Alkitab kita relevan ya? Setuju dulu. Alkitab kita masih relevan. Karena itu bisa progresifnya udah gak relevan masalahnya. Di sini bukan pengajaran progresif kan? Alkitab kita tetap relevan. Setuju katakan apa ya? Dari zaman ke zaman dia tetap relevan. Ya, mungkin konteksnya berbeda, tapi keadaan yang terjadi, masalah yang terjadi, pengorban bilang gak ada yang baru. Hello? Amin? Haleluya. Artinya Alkitab tetap relevan. Apapun yang keadaan, sudah bisa cari jawabannya di mana? Cari jawabannya di firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan tentang sakit penyakit? Apa yang Yesus katakan tentang apa? Ketika tidak ada jalan. Apa yang Yesus katakan tentang semua persoalan yang terjadi? Ada di kitab suci kok. Persoalannya kalau kita lupa ini, kita blank, fokus kepada masalah, kita akan lupa segalanya, dan itu adalah jebakan setan untuk menjerumuskan kita.
kepercayaan mereka, Yesus mengutip kitab para nabi dan menceritakan tentang Dia untuk membangkitkan iman mereka, mengobarkan semangat mereka kembali. Keren cara Yesus, Dia pakai firman Tuhan untuk mengobarkan semangat mereka tanpa mereka sadar. Baru sadar ketika melek. Oh, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus menyampaikan kitab-kitab para nabi yang menceritakan nubuatan tentang Yesus? Hello? Artinya ini, kadang-kadang masalah membuatkan kita hilang semangat, toh? Masalah membuat kita kering. Apa kan orang hati yang gembira menolong, tapi semangat yang patah mengeringkan. Ya, mengeringkan. Kadang-kadang masalah membuat tulang kita jadi kering, tak kuat. Betul apa betul? Hilang gairah. Oh, ini tercatat kok. Coba lihat ketika Yesus tanya, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu percakapkan? Langsung kita bilang apa? Muka mereka langsung menjadi kayaknya musuh. Jadi kembali saudara. Ya. Ayat yang ke-17, coba lihat ayat 17. Tampilkan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kalian percakapkan sementara kami berjalan? Maka berhentilah mereka dan mereka muka apa mereka jadi apa? Muram. Karena fokusnya ada di masalah, mengeringkan tulang, semangat jadi patah. Halo? Coba tengok lagi samping kiri samping kanan. Kalau dia ngantuk, bangun bro. Hai bro, kayak tikus ke belakang. Nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya harap saudara dibangkitkan hari ini. Tak menjadi muram karena persoalan. Karena ketika itu terjadi, saudara di fase masa itu menjadi muram, kering. Tapi semangatmu harus bangkit. Setuju kata-kata? Dan ini indikasi kalau sudah mulai hilang harapan, sudah mulai rasa berat, gairah sudah nggak ada. Cepat-cepat cari Tuhan. Ya, kalau sudah mulai kayaknya gairah untuk beribadah nggak ada, gairah untuk bersekutu dengan Tuhan udah mulai ada, udah punya banyak alasan, punya argumen. Nggak usah cari yang lain, cari Tuhan langsung. Cari firman-Nya. Saudara bisa berimprovisasi diri. Mungkin kalau nggak kuat lagi baca firman, karena teruskan tantangannya, mungkin tantangan setel lagu rohani. Biasanya kan lagu rohani mengutip ke dalam firman Tuhan. Hello? Perkenalkan supaya roh kita bangkit. Itu kan cara teknisnya.